Terkait dengan maksiat dan dosa yang tadi, kita semuanya tentu tidak pernah terlepas dari dosa.
Maka di bulan Ramadan inilah kesempatan kita meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ibadah-ibadah itu bisa meringankan dosa. Dosa-dosa kecil itu bisa berguguran karena dengan perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, terutama sepanjang bulan Ramadan ini. Tapi kalau berbicara masalah dosa ini, kecuali Rasulullah itu manusia itu tempatnya salah dan dosa. Di antaranya maksiat yang kita lakukan itu kaki kita, hati kita itu sudah ada maksiatnya. Ini saya sebutkan dalam kitab Sulam Taufik saja. Maksiat hati itu ada 22, lalu maksiatnya badan itu ada 59, maksiatnya mulut ada 37, maksiatnya tangan ada 21, maksiatnya mata ada 11, maksiatnya kelamin ada 9, maksiatnya kaki ada 8, maksiat telinga ada 2, maksiat perut ada 4. Maka kalau saya jumlah itu sesuai dengan penjumlahan saya itu 173 kemaksiatan yang selalu mengiringi kita. Kita nggak tahu ini maksiat apa tidak kalau kita tidak ngaji. Dari itu mudah-mudahan di waktu ada kegiatan ngaji masalah ini, terutama kitab Sulam Taufik itu sangat baik sekali itu dibuat mengetahui ini dosa atau tidak, ini salah namanya kitab Sulam Taufik. Lanjutannya Safinatun Najah kalau dalam kitab di toko-toko itu Sulam Safinah, Sulam Taufik dan Safinatun Najah. Dan keistimewaan berikutnya adalah terkait dengan bagaimana memperlakukan pelaku dosa. Jadi kalau umatnya sebelum Rasulullah, orang yang berbuat dosa itu akan diisi di sini. Ini jam berapa sih? Jam ini cepetan. Si bener sih ini. Oh ini dari status sama nopo ini apa? Nah, ini terkait perbuatan dosa. Orang yang berbuat dosa itu di zaman umat selain Nabi Muhammad itu akan dipermalukan di sini. Maka apabila ada seorang berbuat dosa, maka waktu pagi ini berbicara umatnya selain Rasulullah. Ini pada waktu pagi di pintu rumahnya itu tertulis si fulan telah berbuat dosa dan kafarnya, penebusnya yaitu ditulisannya ini dan itu. Mengenai membengi awet mari lapo ini. Kalau kita lebih lawan itu tulisan wawidi mari lakoni dosa membengi. Dosa itu detail ya. Luwet tadi terus cara nebus iki jadi dituduhno lan pager niku lek umatnya sebelum menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Si fulan telah berbuat dosa dan kafarnya ini dan itu. Nah, tulisan itu dibaca oleh semua orang di zaman itu, baik kalangan orang yang khusus maupun kalangan orang yang awam atau umum. Tapi kalau umatnya Nabi Muhammad SAW, maka ditutupi oleh Allah SWT akan dosa dan kesalahannya selama dia tidak menceritakannya kepada orang lain atau tidak melakukannya di tengah orang banyak. Kalau umatnya Nabi Muhammad, dosanya itu dihijab, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di alifan itu awak kalau kalian dengan itu sangat bergerak enak. Mergo ono hijab itu elek ditutup, elek kalau aja itu. Mesti ono anak, cuma sih pakai ditutupi. Ini tak dikam. Umpamanya itu dibuka bagi sapa? Kalau wong doyan bergaul dengan sesamanya. Kalau gila, terus orang gila, perbuatan zaman biyen orang gila itu ada. Tapi begitu orang gitu. Nah, Allah itu punya asma namanya As-Satir. As-Satir itu yang maha menutup
itulah maksudnya asabir, sehingga walaupun kita tahu keburukan orang lain itu masih ada hijabnya, apa kadang memaklumi. Khusus mulai buka balik itu, jadi kalau wis gak ngefek itu, tapi itu dibuka hijab itu langsung orang nyeluk aku, orang nyeluk aku kesokan sebelas. Kalau pegel gila dulu perbuatannya sebelah itu saling tidak akan berinteraksi. Tapi menjadi umat Nabi Muhammad, keistimewanya adalah dosanya, kejelekannya ditutupi selama dia tidak melakukannya terang-terangan. Kullu ummati mu'afat illal mujahirin wa inna minal jihari ayyamal rajulu bilaili amalan thumma yusbihu wa qad satarallahu ta'ala fayaqulu ya fulan ambiltul al-bahir al-barihata kadha wa kadha wa qad ba'da yasruhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Setiap umatku diselamatkan, maksudnya apa teman ya? Setiap umatku diselamatkan daripada dipermalukan oleh manusia ketika dia berbuat kesalahan, kecuali al-mujahirin, kecuali mereka yang menceritakan dosanya tersebut kepada orang lain. Mari dosa, mari ngono ngeser. Alhamdulillah, tadi malam habis slot misalnya, menang slot, bilang dosa. Alhamdulillah, tadi malam habis begini. Nah, kecuali dan termasuk menceritakan dosa itu yaitu apabila seorang di waktu malam berbuat dosa, kemudian di waktu pagi dia menceritakan, padahal Allah Ta'ala pada malam itu sudah menutupi dosanya tersebut. Dia bercerita, wahai fulan, malam tadi aku telah berbuat dosa seperti ini, seperti ini. Allah Ta'ala sungguh telah menutupi dosanya tersebut di waktu malam, tetapi di waktu pagi dia telah membuka tutupnya Allah Ta'ala terhadapnya. Jadi kita tidak menceritakan dosa kita kepada orang lain karena sudah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syariat itu kan omongan dari sini turunkan itu di oman itu agama itu cerita curhatan dari sini di ruangan paham sedikit. Ini enggak curhatin Gusti Allah, jalur sepuluh dengan Gusti Allah. Alhamdulillah besok ditutupi kesalahan-kesalahan ini kali itu. Meskipun ono sing ketok, itu pun kadang kalau rasa welas asih antar kita kepengejawantahan arahnya Allah, jadi sehingga terjadi pemakluman. Orang akhirnya pemaafan. Nah, gitu. Nah, itu keindahan daripada Asmaul Husna, daripada aplikasi di dunianya. Kemudian keistimewaan umatipun Nabi Muhammad SAW yang sebelum menjadi umat Nabi niku sing keempat, tapi saya setting yang terakhir di pertemuan terakhir ini di yang kelima, disiksa dengan sebab bisikan hati walaupun mereka tidak mengerjakan. Jadi kalau umatnya sebelum Nabi Muhammad itu di hati itu wis ono siksa iki batin sing gak enak welek aku rencana sesuk katene ngene di kertanya itu wis asal siksa. Adapun umat baginda Nabi Muhammad maka tidak disiksa dengan siksaan-siksaan hati untuk berbuat dosa selama mereka tidak mengerjakan. Gimana? Enak sih ini yo, enak sesuk ini berbuat maksiat enak. Di hati itu bicara sesuk aku tak berbuat dosa wis masuk aku berbuat kebaikan dulu dosa aku bosan dari wong apik aku tak nyoba dosa di hati kan itu. Cek guru direncana berbuat musyawarah itu enggak. Tapi di hati toh gue rencana niku boten disiksa. Saya berarti selama tidak dikerjakan Allah niku tentang ayat ini. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Al-Baqarah ayat 134. Bagi jiwa akan memperoleh manfaat dari kebaikan yang dia kerjakan dan atas jiwa akan memperoleh dosa yang dia kerjakan. Pokok tidak dikerjakan
dia anti kebrudel ngalor ngidul tentang mulur rencana ini kok turun dikerjakan, maka tidak dicatat dosa, tidak disiksa oleh Allah. Ono pengajian Gus Kausar dulu, ono otak. Kalau biasanya ngikuti Gus Kausar, ono Gus lek kula ketika seperti ini kepingin berhubungan dengan istri di siang hari. Betul, pertanyaannya. Iku engko aku bayar kafaro apa ya apa. Dijawab. Kan saya kepingin tuh belum dilakoni. Maksudnya duwe rencana Gus. Jawabane, boten. Tapi kalau yang kamu batalkan itu karena batalnya kamu jima, maka berlakulah kafaro itu. Tapi kalau kamu membatalkannya dengan minum lebih dulu, maka kamu cukup dengan untuk puasa saja. Pertanyaannya jawabannya begitu. Tapi ya dari Gus Kausar, pikiranmu sih gendam, pikir sih buru-buru tahu. Kok sih pikir dia di sini pun nanti ada itu. Ajarnya juga ada kalian juga itu buru-buru masuk juga. Ibu kalau setan dari setan dari Ustaz Metan memang kalau Rasulullah itu ditrenin. Jadi dari setan ini mesti tak trenin tak colo. Ini membuktikan kalau aku ya ternyata sing ditrenin itu lolos. Oh, tidak tersolat bersoal. Sing tak lolos berarti berhasil tidak tergoda oleh nafsunya. Saking suwinya saya setan sholat Jumat sampai bulan Ramadan kebiasaan lulus training itu setan itu mau. Jadi intinya ini, sopo ngakoni dosa di bulan Ramadan berarti dia lulus di training setan sholat Jumat. Tapi sopo sikap berbuat dosa di bulan Ramadan, setan ini gagal untuk mentraining dia berbuat dosa di bulan Ramadan. Masya Allah. Dan ini sudah di cukup dua ini, mudah-mudahan ini menambah kita bahagia, menambah kita senang, bersyukur, dijadikan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Buat reservasi, buat pesen. Bahwa aku sudah terima Nabi buat orang-orang berjudul orang tadi umat Nabi Muhammad SAW. Di garis Nabi Allah dan di umatnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, ini wonten titipan saking kula ningali PBNU terkait dengan konflik Timur Tengah. Ini dianjurkan untuk membaca Qunut Nazilah. Nanti lebih dengan ningali CUSNU PBNU terkait dengan konflik Timur Tengah, itu dianjurkan membaca Qunut Nazilah. Bisa di print besar nanti atau leka apa di sompet orang begini ini pas ini tersami Allah seret dicukup kamu batal tidak. Nanti membaca Qunut Nazilah adalah setelah ini terakhir di rakaat terakhir sholat 5 waktu. Kalau yang subuh didahului dengan Allahumma inna liman hadayit, tapi kalau yang di luar subuh langsung Qunut Nazilah. Kalau belum hafal di prinsip gede ditulis dalam buku itu Qunut Nazilah. Itu dianjurkan untuk mendoakan saudara-saudara kita yang saat ini sedang mengalami ketidakbaikan di Timur Tengah sana. Walaupun berbeda akidah, Sunni dan Syiah, mereka tetap sama-sama beragama Islam. Tetap kita mendoakan yang terbaik untuk saudara-saudara kita di Timur Tengah. Seperti itu poin dari pengumuman dari PBNU yang saya baca tadi malam. Semoga Allah melimpahkan berkahnya bagi kita semuanya, menerima amal ibadah kita, diberikan umur yang barokah, hidup yang barokah, sehat walafiat, dijauhkan dari segala bala dan musibah, dimudahkan rezeki kita, diluaskan rezeki kita, anak turun kita dijadikan anak yang soleh-solehah, keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, diberikan sehat walafiat, mendapatkan Lailatul Qadar di tahun ini, dan dijauhkan dari segala macam penyakit-penyakit jasmani maupun rohani. Dan semoga Allah SWT ketika akhir hayat kita menjelang, kita mendapatkan predikat husnul khotimah. Al-Fatihah. Allah, Kamis depan merupakan penutupan saya nanti terakhir dari kajian mengaji keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk bisa kembali di besok Kamis dan hari-hari sepanjang Ramadan ini kultum di Masjid Darul Taqi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.